Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang senantiasa Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah meringankan langkah kita untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu. Dan semoga ilmu yang kita tuntut ini adalah ilmu yang menjadikan kita dikelompokkan oleh Allah ke dalam al-mutafaqqihin fiddin, yang bertafakuh di dalam agama, sehingga kita bisa selamat dari manuver-manuver setan, yaitu menjadikan kita ragu di dalam beribadah. Sesuatu yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas subjudul ya, adalah cara meninggalkan hal yang meragukan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah alhamdulillah mendapat kejelasan bahwa ragu adalah manuver-manuver setan untuk merusak ibadah kita secara rinci ya. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beramal agama. Nah, amal-amal agama itu disebut dengan ibadah. Dan ibadah banyak macamnya. Ada sholat, ada zakat, dan lain sebagainya. Nah, setan itu ingin merusak dengan ragu itu ibadah-ibadah yang bermacam-macam tadi. Kalau secara global, syubhat. Ya, kalau syubhat ini merusak total syariat Allah. Tapi kalau ragu itu secara perlahan, sedikit demi sedikit. Ya, dua-duanya bahaya. Cuma lebih bahaya syubhat. Ya, lebih bahaya syubhat. Sekali lagi, kalau syubhat itu sudah merusak syariat Allah secara total. Ya. Dia sudah mencampur adukan yang hak dan yang batil. Mencari-cari dalil yang tidak relevan dengan amal ibadah, itu syubhat ya. Tapi kalau ragu tidak demikian ya. Ragu itu secara rincinya begitu teman-teman. Nah, maka di sini syariat melalui hadis yang sedang kita bahas, yang itu da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, atau da' ma yaribuka ila ma yaribuka. Ini adalah kandungannya membimbing kita agar kita paham apa itu ragu ya. Dan juga paham bagaimana menghilangkan dan menjauhi rasa ragu dari diri kita. Seperti itu teman-teman ya. Baik, cara meninggalkan hal yang meragukan sehingga ibadah kita jadi
selamat. Ya, ibadah kita jadi punya nilai. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita langsung saja 3.1, bahwa syariat Islam agar kita ini bisa selamat dari penyakit ragu yang merupakan jembatan atau merupakan perahunya setan, ya, agar kita ini berada di dalam perahunya atau berada dalam jembatannya, maka syariat Islam membimbing pemeluknya agar menjaga amalnya dengan ilmu. Berarti di sini teman-teman dan kita semua sudah paham, hakikatnya ragu itu ilmu, mengantarkan kita kepada ilmu. Ragu mengantarkan kita kepada ilmu. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau Turmudi. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki baik atau menjadi orang yang baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan atau dibimbing oleh Allah untuk paham dalam masalah agama. Kalau sepintas lalu teman-teman melihat hadis ini adalah informasi. Informasi belum jadi ilmu. Informasi belum jadi ilmu. Ketika kita ketika ditumbuhkan di dalam diri kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh hadis ini dan kita akhirnya paham, berarti sudah jadi ilmu. Sudah jadi ilmu. Nah, berarti kapan ini jadi ilmu, ya? Kapan informasi berupa hadis ini menjadi ilmu, ya? Bila kita sudah paham apa yang terkandung dalam hadis ini, teman-teman. Ya. Kalau kita tidak memahami kandungan hadis ini, masih ma'rifat, masih informasi, ya, belum ilmu. Ya. Barang siapa dikehendaki baik atau menjadi orang baik oleh Allah, maka dia, si orang ini akan dipahamkan dalam masalah agama, alias akan dibimbing untuk paham dalam masalah agama. Berarti kita bertanya, kapan ya kita dipahamkan? Ya. Seperti apa ciri orang ini dipahamkan oleh Allah? Dan apakah kita harus melakukan hal-hal agar kita ini bisa paham? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus tumbuh dari diri kita, teman-teman. Ya, harus tumbuh. Tidak boleh tidak. Lihat di dalam surah Ad-Duha As-Samas. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberitahukan dengan kata ilham. Allah mengilhamkan kepada kita tentang yang fa'alhama fujuraha, tentang yang fujur, ya, yang benar, yang baik, yang hak. Fujur, yang buruk, ya. Wa taqwaha, dan yang takwa yang baiknya. Ini artinya teman-teman, kita sebagai hamba Allah di dalam hidup ini diberi pilihan oleh Allah. Silahkan mau pilih yang mana, mau pilih yang fujur atau takwa, mau pilih yang baik atau yang buruk. Nah, ini pun hadis maknanya seperti itu. Ya. Kita ini diberikan oleh Allah PR untuk diri kita memahami hadis ini. Apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah dari yang berbunyi man yuridil khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik
menjadi orang baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama atau akan dibimbing oleh Allah dalam masalah agama. Nah, maka ini seperti ini teman-teman. Ternyata bahwa hadis ini mengandung perintah kepada kita untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi hadis ini menurut para pensarah hadis, ya, hadis ini di dalamnya mengandung perintah menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita sudah paham apa itu perintah, ya. Di dalam bahasa Arab, dalam satu disiplin ilmu usul fiqh, ya, perintah al-amru, ya. Al-amru yadullu 'alal wujub. Setiap perintah pada dasarnya, hukum asalnya itu menunjukkan wajib. Nah, berarti menuntut ilmu ini adalah wajib. Dan kita pun sudah paham apa itu wajib. Wajib adalah ma yusabu 'ala fi'li wa yu'aqabu 'ala tarki. Wajib adalah satu pekerjaan, satu amalan dari agama yang kalau kita kerjakan tentunya dengan benar, yusabu, akan diberi pahala. Si pelaku akan merasakan nilai-nilai positif. Wa yu'aqabu 'ala tarki, tapi kalau ditinggalkan atau dikerjakan dengan tidak benar, yu'aqab, akan berdosa, atau si pelaku akan merasakan hal-hal yang negatif. Itu namanya wajib, teman-teman. Nah, jadi hadis yang tadi di dalamnya mengandung perintah tentang menuntut ilmu. Dan ilmu itu apa? Ya. Ilmu adalah sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkisyafan taman. Ilmu adalah pengetahuan, tapi pasti. Ya. Pengetahuan tapi pasti. Bagaimana yang dimaksud pasti? Yang kasyifu bihal matlubu inkisyafan taman, bisa memecahkan masalah secara tuntas. Ya. Itu kalau teman-teman, mengapa sholat dan mengapa sholatnya seperti ini, tinggal teman-teman beritahu, nih saya sholat begini karena mengikuti Rasulullah. Ini hadis-hadisnya yang saya peroleh tentang sholat. Selesai. Itu namanya inkisyafan taman. Itu namanya terselesaikan. Nah, itulah ilmu, teman-teman. Nah, berarti mencari ilmu itu ternyata menurut hadis yang sedang kita bahas, ya, yang man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, adalah wajib. Kemudian yang kedua, perintah mempelajari agama secara mendalam, ya, perintah mempelajari agama secara mendalam yang disebut dengan tafaqquh fid din. Jadi kata-kata yufaqihu fid din itu mengandung makna untuk kita bahwa perintah mempelajari agama itu harus dipelajari secara mendalam. Jangan sambil lewat, jangan asal-asalan. Ya. Dan kita mendapati mayoritas umat Islam mempelajari agama, mohon maaf, sambil lewat. Sambil lewat. Ya. Tidak serius, alias tidak tafaqquh. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Surah Al-An'am ayat 116. Kata Allah, jika kamu mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, pasti akan membuat kamu tersesat, alias keluar dari yang sebenarnya. Allah berikan jawabannya. Mengapa? Kita disuruh bertanya oleh Allah, mengapa ya Allah, kalau kami kebanyakan mayoritas manusia di muka bumi justru akan membuat kami sesat? Allah jawab, iyattabi'una illa dhann. Karena tidaklah amal-amal yang mereka kerjakan itu mengikuti dzon, ya, mengikuti asumsi, mengikuti prasangka, ya, mengikuti bahwa itu benar, tapi tidak bisa membuktikan kebenarannya
dengan sebenar-benarnya. Itu namanya zon. Itu namanya kalau kita melakukan amal-amal ibadah berdasarkan zon, ya. Teman-teman masih ingat ketika zon itu ketika diprosentase kebenarannya di atas 50%. Di atas 50% kebenarannya. Tapi apa kata Allah? Inhum illa yakhrusun. Walaupun demikian, tetap mereka adalah sedang membuat kebohongan. Itu kata Allah, ya. 116 dari surah Al-An'am. Mereka sedang membuat kebohongan. Walaupun kebenarannya di atas 50%. Kenapa? Karena belum ilmu. Belum ilmu. Nah, untuk jadi ilmu, maka hadis tadi menyuruh kita mempelajari agama itu harus serius. Dan Allah memberikan istilah dengan tafaqquh. Ya, tafaqquh, bukan sekedar ta'allum. Ya, bukan sekedar tadarrus, bukan. Harus tafaqquh. Seperti itu. Nanti apa itu tafaqquh? Saya sudah siapkan definisinya. Sebagai rangkuman dari beberapa tafsiran dari para ahli tafsir. Yang ketiga, hadis ini menerangkan kepada kita tentang mulianya ilmu agama. Ilmu secara garis besar ada dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Keduanya harus jadi ilmu agama. Ya. Jangan kita pisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Harus kita satukan menjadi ilmu agama. Jadi ilmu dunia menjadi fasilitas untuk ilmu agama, untuk ilmu akhirat, sehingga jadilah ilmu agama. Ya. Jadi jangan dikotomi, ya, jangan dibeda-bedakan, tidak boleh. Ya. Begitu teman-teman. Ada perkataan ulama dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'allim. Kata ulama ini mengatakan, banyak, saya teks Arabnya agak lupa. Jadi banyak pelajar yang belajar para penuntut ilmu itu tidak sampai kepada tujuan. Karena apa? Su'in niyah, karena salahnya niat. Karena salahnya niat. Ya. Kita mencari ilmu untuk akhirat, ya. Katakanlah ilmu agama. Tapi ternyata niatnya salah, ya. Niatnya untuk malah cari dunia, ya. Begitu juga kita cari dunia bukan untuk akhirat kita, ya untuk dunia kita. Maka ini adalah salah dan tidak akan berhasil. Dan di dalam hadis ada juga dikatakan ciri-ciri orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu agama. Satu, mencari ilmu liyasarrifu ilaihin nas, untuk popularitas atau untuk cari dunia, ya. Man ta'allama liyasarrifu ilaihi an-nas finnar. Barang siapa yang mempelajari ilmu tapi tujuannya agar mendapatkan dunia, termasuk popularitas, ya, finnar, maka itu adalah di neraka. Yang kedua, man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama. Barang siapa menuntut ilmu tapi untuk berbangga-bangga atau untuk bersaing, ya, bersaing sesama penyampai, baik pengikutnya ataupun dianya sendiri sebagai penyampai, hanya tujuannya berbangga-bangga, bersaing, maka finnar. Dan yang ketiga, liyumari bihi sufaha, untuk membodohi orang-orang yang bodoh. Nah, jadi kalau seorang ustadz menyampaikan dalil, ya, yang sebenarnya nggak relevan, tapi dicocok-cocokkan kepada mad'unya, maka ini sedang membohongi umat. Ini fitnah, kata Rasulullah. Nah, jadi di sini kemuliaan ilmu harus kita jaga. Ya. Ilmu harus kita jaga. Untuk apa? Untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian ilmu yang dipahami dengan benar akan mengantarkan kepada takwa ini. Jadi kita harus mengecek diri kita ketika belajar.
Apakah saya sudah menjadi orang yang mencapai target dari ilmu apa mengantarkan kepada takwa? Takwa adalah al-imtithal bi awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu nawahi, seketika itu pula menjauhi larangannya. Jadi kalau kita ingin takwa tapi tidak mencontoh Rasul, tidak bisa disebut takwa. Ya, tidak bisa disebut takwa. Karena Rasul adalah orang yang shadiq, masduq, jujur dan diakui kejujurannya, benar dan diakui kebenarannya, menyampaikan kebenaran dan harus terima kebenarannya, shadiqul masduq. Maka apa yang Rasul sampaikan jangan kita ragu, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang la raib, ya, la raib. Jadi kalau teman-teman hingga saat ini masih ada yang mengamalkan yang selain Rasul, itu berarti masih ada raib, ya. Bukan lagi syak, raib. Raib itu lebih berbahaya, itu sudah menjurus kepada syubhat, ya, itu sudah menjurus kepada syubhat atau sinonim dengan syubhat, ya, sinonim dengan syubhat. Wa'iyadzubillah. 5. Tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah bertafakuh dalam agama. Ini teman-teman. Jadi kalau kita ingin melihat apakah saya termasuk orang yang dicintai oleh Allah atau tidak, maka dari hadis ini sudah memberikan kejelasan kepada kita. Tafakuhkah kita dalam agama atau tidak? Ya. Yang keenam, perintah untuk selalu memohon bimbingan kepada Allah dalam beragama. Nah, ini teman-teman. Jadi kandungan hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin minimalnya seperti ini. Baik, kita lanjut. Lihat ayat, dari ayat ini kita akan lebih memperjelas pengertian dari tafaqquh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surah At-Taubah ayat 122. Tidak sepatutnya, tidak selayaknya, tidak sepantasnya, tidak seyogyanya, ya. Ini bahasa sengaja dengan bahasa yang indah oleh Allah, ya. Kalau bahasa yang mungkin agak langsungnya janganlah, nah gitu ya, janganlah, nah mungkin seperti itu. Tapi Allah sampaikan dengan yang lebih bagus, lebih menyentuh hati, ya. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Dulu di masa Rasulullah SAW, ya, jangan perang semuanya, jangan. Tapi bagaimana? Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan, di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam tentang agama? Karena waktu itu untuk maju ke medan perang itu Rasulullah minta utusan dari kabilah-kabilah, ya. Dari kabilah-kabilah itu dari suku-suku, ya. Seperti itu. Maka Allah ingatkan, kenapa tidak sebaiknya dari setiap suku itu jangan semua pergi, ya. Adalah beberapa orang yang tetap bersama Rasulullah SAW, belajar bersama Rasulullah SAW, seperti itu. Belajar apa? Belajar agama, ya, dan memperdalamnya. Kemudian untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Peringatan, kalau bicara peringatan itu bicara hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membahayakan, ya. Apabila mereka telah kembali kepada mereka, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya atau diri mereka. Kenapa ujung ayat seperti itu bunyinya? Memang ada apa dengan mereka yang tidak ikut
yang mereka yang ikut berperang. Ya. Padahal kita sudah paham ketika bicara jihad, konsentrasi kita sudah pasti syahid, ya, mati syahid. Tapi ayat ini malah kontradiktif, ya, kontradiktif. Jadi seakan-akan belum tentu orang yang berperang itu mati syahid, ya, dan belum tentu kemenangan perang itu adalah hasil perjuangan mereka yang berperang. Nah, ayat itu menunjukkan seperti itu teman-teman, ya, menunjukkan makna ke arah sana. Nah, jadi maksudnya orang-orang yang ikut berperang belum tentu dia benar-benar ingin memperjuangkan agama Allah, ingin menegakkan la ilaha illallah. Bisa jadi mereka ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, dan ini terjadi di masa Rasulullah. Itu terjadi, belum saatnya ghanimah dibagikan sudah diambil, ya. Dan Rasul menyebutnya gulul, ya, gulul, ya. Jadi harta itu haram, walaupun di sana ada haknya, tapi karena belum saatnya dibagikan dan dia sudah mengambilnya, maka ini sudah khianat. Nah, jadi tugas mereka yang tidak ikut berperang adalah belajar, ya, belajar dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah memang tidak ikut berperang, ya. Dan ingatkan kepada mereka ketika mereka kembali dari perang bahwa andai menang tidak semata-mata benar-benar hasil perjuangan kalian atau kita. Andai kalah juga tidak semata-mata karena kita lemah, tapi semuanya adalah dikembalikan kepada Allah. Kita hanya sebatas ikhtiar dan ikhtiar. Itu teman-teman. Nah, begitu pula kita, ya, begitu pula kita sekarang. Sebagian ada yang belajar, sebagian yang tidak. Nah, kita ini punya tugas berdasarkan ayat ini untuk indar, untuk menyampaikan hal-hal yang akan menjadikan mereka bahaya, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Nah, baik teman-teman, di sini la'allahum yahdharun, harapan, ya, harapan. Dan harapan untuk bisa menjadikan orang itu takut neraka dengan ilmu, ya, nggak bisa dengan selain ilmu. Maka tadi saya sampaikan, ketika ada seorang dai, ustadz, ya, yumari bihi sufaha, ya, menyampaikan dalil-dalil yang sebenarnya itu enggak tepat, itu berarti tidak paham ayat ini, ya, tidak paham ayat ini, tidak paham la'allahum yahdharun, ya. Mereka malah bobokan dengan amal-amal yang salah, dengan pendalilan yang salah juga. Nah, berarti tidak paham isi kandungan dari ayat ini. Apa? Liyatafaqahu fiddin. Nah, baik teman-teman, oleh karena itu, apa kalau gitu makna tafaqquh ini? Saya baca beberapa kitab tafsir, ya. Kemudian dirangkum, inilah yang kita pahami terkait dengan istilah yang Allah berikan kepada kita, tafaqquh fiddin. Apa itu? Mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa Rasul? Al-Qur'an, ya, dan al-hadis, ya. Inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Saya diberi oleh Allah Al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Qur'an, yaitu al-hadis. Nah, berarti mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah mempelajari, memahaminya. Setelah memahaminya, mempraktekannya. Setelah mempraktekannya, mendakwahkannya. Setelah mendakwahkannya, memberi peringatan kepada diri sendiri serta orang lain agar tidak melakukan pertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
serta memberi peringatan kepada diri sendiri dan yang lain agar takut kepada azab Allah atau terhadap azab Allah. Inilah tafaqquh fiddin. Jadi harus menjadikan kita ini takut kepada Allah. Dan untuk membuktikan rasa takut yang benar adalah dengan amal yang benar. Untuk bisa melakukan amal yang benar adalah dengan paham. Ya, dengan paham. Untuk bisa paham, maka kita harus mau mempelajarinya. Itulah tafaqquh fiddin. Ya. Itulah tafaqquh fiddin. Dan ini setelah kita paham tafaqquh fiddin, ya tugas individu. Ya, tugas individu. Artinya masing-masing kita harus bertafaqquh fiddin. Harus menjadi mutafaqihina fiddin, ya. Harus menjadi orang-orang yang seperti ini, mempelajari Al-Quran hadis. Kalau kata sahabat Rasul, kalau nggak salah Sayyidina Ali, istantiq al-Qur'ana. Istantiq al-Qur'ana. Apa tuh istantiq al-Qur'ana? Ajaklah Al-Quran itu berdialog. Ajak Al-Quran itu ngobrol. Al-Quran ini tidak berbicara diam. Tapi ketika kita ajak berbicara, kita akan dilayani. Kita akan dilayani oleh Al-Quran. Begitu teman-teman. Istantiqil Quran. Ajaklah Al-Quran ini berbicara. Ajaklah Al-Quran ini ngobrol. Ajaklah Al-Quran ini berinteraksi dengan kita. Jadi tugas kita teman-teman bukan sekedar qiraah, bukan sekedar membaca tekstual, tapi kita harus membaca kontekstual. Namanya apa? Yatslu atau tilawah. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang sudah diberi Al-Quran, yatslunahu mentilawahnya. Mentilawahnya alias yaqra wa yafham. Yaqra wa yafham, membaca dan berusaha untuk paham, nanti diamalkan. Itu namanya yang benar, kata Allah. Ulaika yu'minuna bih. Orang-orang seperti ini yang benar imannya. Tapi kalau membaca saja, antara yang dia baca dengan amal yang dipraktekkan masih bertentangan, berarti menurut ayat ini belum sepenuhnya beriman, belum seperti beriman. Ya. Apalagi teman-teman sudah paham ketika bicara iman adalah bicara ilmu yang kemudian dari ilmu tersebut melahirkan i'tiqad. Dari i'tiqad itu baru melahirkan iman, melahirkan amal hati, amal lisan dan perbuatan. Itu prosesnya seperti itu. Jadi begitulah teman-teman. Ya. Tafaqquh fiddin adalah ajak Al-Quran berdialog, ajak Al-Quran berbicara, ajak Al-Quran agar kita ini paham apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ini kitab yang tidak akan pernah bertentangan dimanapun dengan siapapun. Walaupun kalau teman-teman terus pelajari, Al-Quran tidak sistematik seperti buku-buku yang dibuat oleh manusia. Ya. Teman-teman lihat buku, daftar isinya, kemudian bahasanya. Tapi Al-Quran, coba teman-teman baca, teliti, enggak seperti itu. Terkadang dalam satu surat, lagi enak-enak bicara ini, loncat ke yang lain. Coba buktikan teman-teman. Tapi itu bukan menunjukkan kelemahan Al-Quran. Justru itulah keistimewaan Al-Quran yang Allah membuatnya. Makanya Allah tantang bagi mereka yang raib, yang ragu dalam hatinya, datangkan Al-Quran. Gak usah satu Al-Quran, satu surat yang semisal dengannya. Jadi walaupun secara tulisan ya tidak sistematis, tapi Al-Quran tidak akan pernah tidak bermanfaat. Maka sekali lagi istantiqil Quran.
Ajaklah Al-Quran itu berdialog. Baik teman-teman, ya. Jadi ini tafaqquh fiddin. Saya baca sekali lagi, mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahaminya, mempraktekannya, mendakwahkannya. Mendakwahkannya, ingat teman-teman, sampaikanlah kebenaran tersebut. Ya. Kalau bukan kepada orang lain, minimalnya kepada diri. Artinya apa? Ayo bimbing diri itu bisa mempraktekkan apa yang sudah kita dapati. Ya. Dakwah tidak harus duduk di podium atau berdiri di podium, nggak harus. Tapi sampaikan kebenaran ke siapapun. Kita ketemu orang, kita luangkan jika memungkinkan, berkata yang baik, iya, ngobrol yang benar, itu dakwah. Ya, itu dakwah. Seperti itu teman-teman. Memberi peringatan kepada diri sendiri serta orang lain agar tidak melakukan pertentangan dengan apa yang dibawa Rasul SAW. Rasul mengajarkan ini, kita ikuti. Rasul tidak, kita jangan. Jadi jangan lakukan pertentangan-pertentangan. Karena ketika kita yukhalif Rasul, ya, falyahdharil ladzina yukhalifu an amrillah. Hendaklah waspada. Ini hadar. Waspada, warning, peringatan yang kuat. Hendaklah hati-hati. Awas, kata Allah. Siapapun yang menyelisih Rasul, maka akan terkena penyakit hati. Ya, penyakit hatinya adalah an-nifaq, ya, nifaq, kemunafikan. Jadi kemunafikan adalah bercampurnya kekufuran dengan keimanan di dalam hati. Maka jadilah nifaq. Nah, itu penyakit hatinya. Nanti penyakit lahiriahnya. Apa itu? Amal-amal yang tidak ada contohnya. Begitu teman-teman, ya. Siapapun menyelisih Rasul, Allah sudah mengingatkannya seperti itu. Ya. Baik. Jangan melakukan pertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul SAW, serta memberi peringatan kepada diri sendiri dan yang lain agar takut terhadap azab Allah. Begitu. Baik. Qala Muhammad bin Fadl al-Balkhi, Dhahabul Islam atau Dhihabul Islami min arba'atin. Kata seorang ulama, Muhammad bin Fadl al-Bakhli berkata, lenyapnya Islam itu dengan sebab 4 hal. Ya, 4 hal teman-teman. Ya. 1, la ya'lamuna bima ya'lamun. Islam ini akan lenyap, ya, dari dirinya. Yang pertama, karena tidak mengamalkan apa yang diketahui. Teman-teman sudah belajar, sudah tahu ini yang benar, tapi nggak diamalkan yang benarnya tersebut. Ya. Kenapa? Karena takut temannya, karena takut dan lain sebagainya. Maka sudah rusak tuh. Ya. Jadi la ya'malun, tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan. Bima ya'malun, yang sudah dia ketahui. Maksudnya yang sudah dia pahami. Ya, ya'man tu, ya'lam tu sudah jadi ilmu, ya. Di sini maksudnya sudah dipahami. Ya. Yang kedua, wa ya'malun bima la ya'lamun. Beramal tapi tidak berakan ilmu. Dia belum tahu kalau amal-amal ini dalilnya atau benar atau tidak, tapi sudah beramal. Itu merusak Islam. Ya. Yang ketiga, wala yata'allamuna ma ya'malun. Tidak mempelajari apa yang seharusnya dipelajari dan diamalkan nanti. Agama ini adalah amal targetnya. Tapi nggak pernah mau belajar. Ya. Nggak pernah mau menyibukkan dengan ilmu. Ini namanya la yata'allamuna ma ya'malun. Nggak mau mencari ilmu, nggak mau menyibukkan cari ilmu, padahal dia harus beramal, tapi dia enggak. Saya seringkali mengingatkan diri saya dan teman-teman, Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.326 ayat. Hingga sekarang sudah berapa ayat kita pelajari teman-teman, sampai menjadi fiqh, sampai paham, ditambah hadisnya lagi. Sudah berapa? Ya.
Nah, ini teman-teman ya. Di sini wala yata'allamuna ma ya'lamun. Mereka atau kita tidak belajar apa yang seharusnya dipelajari, yang itu menjadi dasar kita beramal. Jika tidak begitu, rusak Islam. Yang terakhir, wa yamna'una an-nasa minat ta'allum wa ta'lim. Menghalang-halangi ya orang yang mau belajar dan mau menyampaikan. Dulu pernah terjadi fitnah terhadap diri saya, teman-teman. Itu dari teman-teman jamaah sendiri. Apa fitnahnya, teman-teman? Jangan ngikuti kajian, mohon maaf, Ustadz Nana. Jangan. Kenapa? Kajiannya tematik. Kajiannya tematik. Coba. Itu. Ya. Jadi kalau kembali ke ini, itu masuk yang keempat. Jangan hadiri kajian Ustadz Nana. Kajiannya tematik. Bukan kitab, katanya. Subhanallah. Saya waktu itu membahas tentang ciri-ciri berfungsinya hati. Dan membahas ciri-ciri berfungsinya hati sampai berjalan 7-8 tahun. Itu terus. Itu tematik katanya. Padahal kalau dikumpulkan, itu sudah slide-nya teman-teman hampir 5.000 slide. Jadi kalau mau jadikan buku, udah jadi buku. Dari mana saya mengambilnya? Dari Al-Quran, dari hadis, dari penjelasan para ulama, dari kitab-kitab lain. Jadi kita harus paham apa sih tematik itu. Tadi saya sampaikan ke teman-teman, Al-Quran sistematis tidak? Tidak. Ya, tidak seperti itu Al-Quran. Ya. Jadi tematik itu menyampaikan materi sesuai dengan temanya. Sekarang kalau kaji kitab, saya melihat ini kayaknya belum waktunya teman-teman ini mengkaji kitab. Ya. Karena situasi waktunya belum memungkinkan ini. Jadi yang cocok tematik dulu. Nah, jadi pernah terjadi fitnah seperti itu. Dan sampai sekarang pengaruhnya masih ada. Pengaruhnya masih ada. Ya. Jadi ini berbahaya. Jadi kita harus paham apa sih tematik itu. Ya. Ternyata bahasan tematik sampai berjalan 8 tahun. 8 tahun teman-teman. Ya. Jadi ada di sini buktinya. Kajian tentang ciri-ciri berfungsinya hati. Coba mereka yang tidak mengkaji ikut kajian tematik tentang ciri-ciri berfungsi. Kalau kita tanya apa itu hati, tidak paham mereka. Ciri berfungsinya hati nggak paham mereka. Tapi mereka menghalang-halangi orang yang mau belajar. Begitu teman-teman ya. Jadi 4 hal yang akan menjadikan Islam ini rusak, baik pada dirinya atau pada orang yang dipengaruhinya. Baik. Lihat kitab Madarijus Salikin ya. Baik teman-teman, terusnya. At-turuku kulluha masdudah 'alal khalqi illa man iqtafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan semuanya tertutup kecuali bagi orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Artinya apa? Ketika kita komitmen mengikuti Rasulullah, itu jalan terbuka semuanya. Ya, untuk beramal itu artinya berpahala. Maksudnya seperti itu. Kesempatan untuk beramal dan memperoleh pahala ketika kita mengikuti Rasul itu akan terbuka. Coba buktikan, teman-teman, ketika sudah belajar hadis, tahu, oh masuk masjid itu ada adab-adabnya. Ketika belum belajar hadis, masuk masjid, masuk aja. Mau kaki kiri, mau kaki kanan, mau doa atau tidak, masuk aja. Itu namanya masdudah. Itu namanya masdudah. Tapi setelah belajar hadis, oh ternyata subhanallah setiap gerakan, bahkan setiap detik tuh kesempatan dapat pahala ada. Coba buktikan teman-teman, ya. Buktikan teman-teman berjalan, lihat wanita, ya, yang terbuka auratnya, karena kita paham, kita istighfar, astagfirullah. Kesempatan untuk dapat pahala tuh ada.
Coba kita nggak belajar, nggak tahu ilmu, malah kita terus memandang. Itu namanya masdudah. Itu namanya tertutup. Ya, jadi isilah hati kita dengan ilmu, ya, yang Rasulullah SAW bawa, maka akan terbuka jalan. Maksudnya akan selalu menjadikan kita mendapatkan pahala dari Allah. Itu maksudnya. Semakin tidak kenal Rasulullah, semakin tertutup. Bahkan walaupun dia sholat, tapi kalau tata cara sholatnya tidak begitu Rasulullah, masdudah, nggak dapat pahala. Begitu ya. Baik teman-teman, masih ada waktu ya. 2. Syariat Islam membimbing pemeluknya agar memiliki sifat waro. Dulu saya memahami kata waro itu adalah sifat atau cara menempuh wali. Nah, jadi kalau ingin jadi wali harus waro katanya dulu. Ya. Seperti apa sih waro? Pakaiannya terkadang yang lusuh seperti itu. Ya. Nggak mau yang mewah-mewah. Ternyata itu salah teman-teman. Bukan. Ya. Itu pemahaman yang keliru ya, tentang makna waro. Ternyata waro adalah seperti ini. Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Waro adalah meninggalkan segala sesuatu yukhsha dararuhu, yang ditakutkan, dikhawatirkan bahayanya buat dirinya fil akhirah, di akhirat nanti. Jadi kalau orang waro ketika sedang berinteraksi dengan dunia, dia berpikir jangan sampai membahayakan saya di akhirat. Gitu ya. Teman-teman pegang HP langsung berpikir, ya Allah selamatkan hamba dari bahaya HP. Itu kan. Teman-teman dapat rezeki nomplok, nomplok. Biasanya kan kalau ada wah, pikirannya macam-macam. Berpikir, ya Allah selamatkanlah dari hal-hal yang bahaya dari yang hamba terima. Selalu berpikir begitu, itu namanya waro. Mau beramal, amal agama, ya Allah bimbing hamba ya Allah agar amal ini dalam bimbingan Engkau. Ya Allah, kalau ternyata ini salah, jauhkan hamba ya Allah. Itu waro namanya. Ya, itu waro. Jadi waro bukan orang-orang yang berpakaian sederhana, dekil of the kumel, dan untuk jalan menjadi seorang wali, bukan. Dan temannya adalah zuhud. Zuhud. Kalau zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud, az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala hal yang tidak memberi manfaat buat akhirat. Jadi sebenarnya maknanya sama. Hanya saja kalau bicara zuhud lebih ke sisi manfaat, ya. Manfaat. Jadi harus manfaat. Nah, kalau waro bahayanya jangan seperti itu teman-teman, ya. Maka seorang yang waro pasti sebenarnya zuhud, ya, pasti zuhud. Begitu teman-teman ya. Jadi al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara itu meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan dirinya di akhirat nanti. Dan zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat buat dirinya di akhirat nanti. Nah, jadi orang yang akan selamat dari rasa ragu, dia harus punya sifat waro. Artinya apa? Harus ilmu, ya. Jangan sampai tidak ilmu. Nah, baik, kemudian ini Rasulullah SAW, ini hadis, ini hadis ya, hadis. Dari sini nih kata Rasulullah SAW, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran. Nah, yahdarun tadi dalam ayat surah Taubah 122. Hadaran lima bihil ba's. Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat orang-orang yang bertakwa hingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena khawatir terjadi apa-apa.
Tidak apa-apa saja ditinggalkan, apalagi sudah jelas subhat. Ya, tidak apa-apa saja dia tinggalkan. Misalnya teman-teman, di depan ada sendal. Teman-teman tidak pakai sendal dari rumah, pakai sepatu. Teman-teman mau ke toilet, ke kamar kecil. Karena tidak ada sendal, teman-teman pakai aja sendal yang ada itu. Ya. Padahal di situ tidak disediakan sendal oleh masjid. Teman pakai aja sendal yang ada. Nah, itu namanya tidak waro. Itu namanya tidak waro. Ya. Jadi harus apa? Harus izin. Ya. Di sini tidak ada sendal masjidnya. Nah, bolehkah saya minjem salah satu sendal yang teman-teman harus izin? Kalau tidak izin, itu namanya tidak waro, dan itu namanya orang yang belum bisa sampai kepada derajat takwa. Belum bisa sampai kepada derajat takwa. Begitu teman-teman ya. Jadi yang tidak apa-apa saja kita harus bersikap hati-hati. Apalagi yang sudah subhat ya. Ada kan teman-teman di dalam kitab, dalam ilmu fikih, kaidah fikih, al aslu fil asya al ibaha. Hukum asas segala sesuatu itu boleh. Boleh. Artinya boleh itu apa? Belum terkena hukum pahala dan dosa. Al aslu fil asya al ibaha. Hatta yadullad dalil ala khilafihi, sampai ada dalil yang menyelisihinya. Tembakau ketika masih dari daun, belum proses, menurut misalnya para ahli ini nggak masalah, nggak bermasalah. Tapi kalau sudah kena api, kebakar, maka zat-zat yang positifnya hilang, berubah jadi negatif. Nah, itu namanya al aslu fil asya al ibaha. Begitu juga tadi sendal. Hukum asalnya ini sendal itu duniawiyah. Kita boleh. Tapi ternyata sendal ini sendal orang. Nah, berarti harus izin kepada orang, si pemilik sendal itu. Itu namanya al aslu fil asl. Jadi jangan menggunakan al aslu fil asl untuk memenangkan hawa nafsu. Jangan. Ya. Jadi hukum asal semua duniawi boleh. Kita jalan-jalan, refreshing dan tadabbur alam, ke hutan. Pas di hutan kita lihat buah-buahan yang menarik. Ada duren nih, udah matang-matang lagi. Kita pikir ini hutan belantara ini. Pas kita mau ngambil, ada orang. Kita tanya, Pak, ini durennya boleh diambil? Oh Pak, ini ternyata tanah ini walaupun kelihatannya hutan belantara, ada yang ngurusnya Pak. Ini nyewa ke pemerintah. Awalnya kita ini mau ngambil, ya nggak jadi. Kenapa? Karena ternyata pemiliknya. Inilah al aslu fil asya al ibaha. Nah, ikan di laut. Ikan di laut. Kalau sudah teritorialnya udah jauh, ya udah beda, nggak boleh kita. Kita nggak boleh ngambil ikan di luar teritorial negara kita. Kenapa? Al aslu fil asya al ibaha. Hukum asalnya boleh, tapi sudah di teritorial yang berbeda, kita dihukumi tidak boleh. Itu teman-teman ya. Jadi jangan segala sifat hanya bersifat duniawiyah dieksploitasi hanya untuk kebutuhan hawa nafsu kita. Nah, ini ya. Jadi kalau begitu belum bertakwa. Belum bertakwa dan sulit untuk menjadi orang yang bertakwa. Lanjut. Al-qalbul mu'allaqu bi syahawat la yasihu lahu zuhdun wala wara'. Ini teman-teman, ini penting teman-teman ya. Teman-teman bisa cek dalam kitab Fawaid. Al-qalbul mu'allaqu bi syahwat. Hati yang masih bertergantungan dengan syahwat. Syahwat apa? Keinginan dunia, kecenderungan terhadap dunia, ya. Yang ujung-ujungnya negatif, dosa. Itu la yasihu lahu zuhdun wala wara'. Enggak layak ya, atau tidak bisa memiliki sifat zuhud dan wara'. Jadi kalau hati kita masih kuat kecenderungannya kepada syahwat, keinginan dunia
yang berujung dosa, maka orang itu tidak akan pernah bisa tumbuh di dalam dirinya zuhud dan wara, tidak akan bisa. Kalau zuhud dan wara tidak tumbuh, maka ya sudah, ibadahnya juga rusak. Ragu, kerjakan aja padahal ragu, apalagi subhat. Ya. Kalau ragu kan tadi secara terperinci, subhat secara global. Kita dengar ceramah, oh bagus ini, bagus. Padahal bagi yang mengerti, di mana bagusnya? Ya, di mana bagusnya? Justru terkesan seperti sedang membohongi umat. Nah, gitu kan? Seperti itu teman-temannya. Jadi al-qalbul mu'allaqu bisyahawat la yasihu lahu zuhdun wala wara. Hati yang masih tergantung pada syahwat, maka ia tidak akan bisa memiliki sifat zuhud dan wara yang benar. Kalaupun ada zuhud-zuhudan dan wara-waraan, wal'iyadzubillah. Ya, seperti tadi berpenampilan kumuh, wah ini wali, sedang tidak menunjukkan kewaliannya atau berusaha untuk menyembunyikan kewaliannya. Enggak ada seperti itu. Ada lagi kaidah, la ya'riful wali illa wali, la ya'riful waliya illa wali. Tidak akan tahu seorang wali kecuali wali lagi. Enggak ada seperti itu. Allah tidak pernah merahasiakan. Ya, kalau ingin jadi wali, kata Allah, baca Al-Quran, maka akan didapati siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Itu teman-teman. Baik, dikit lagi teman-teman ya, dikit lagi. Ketiga, untuk bisa selamat dari syak, ya, sehingga amal-amal kita yang secara terperinci itu selamat, syariat Islam membimbing pemeluknya agar selalu memohon hidayah kepada Allah. Ya, teman-teman, alhamdulillah sudah mempraktekannya doa iftitah ini atau istiftah ini di sholat malam, yaitu Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israila Fatirus samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa iftitah ya. Doa iftitah salat malam. Salat malam berarti bisa tahajud, bisa tarawih ya. Sebagaimana kita sudah ketahui, qiyamul lail itu adalah artinya salat malam. Jika di Ramadan maka tarawih ya. Jika di luar Ramadan tahajud. Seperti itu teman-teman ya. Tarawih artinya istirahat panjang setelah 2 salam. Tahajud artinya sholat malam setelah terlebih dahulu tidur. Itu artinya ya. Itu tahajud adalah tarhunaum, membuang tidur. Maka tahajud itu dilakukannya Rasulullah lebih pada sepertiga malam terakhir. Mengapa? Karena beliau tidur dulu. Ya, boleh bangun, itulah namanya tahajud, artinya tarhunaum. Tapi kalau di Ramadan fleksibel, Rasulullah mulai dari sepertiga malam pertama, ya, atau terkadang pertengahan. Jadi taraweh bebas waktunya, seperti itu. Maka mohon maaf teman-teman, mohon maaf jika ada di antara masjid yang memprogramkan setelah taraweh nanti malam kita ada tahajud bersama. Nah, bagusnya tidak usah diikuti. Ya, bagusnya tidak usah diikuti. Kenapa? Tidak dicontohkan. Ya. Jadi sudah cukup taraweh. Kan Rasulullah sudah mengatakan, innahu man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Sesungguhnya siapapun kalau sudah sholat bersama hatta yansarifa, sampai selesai, sampai sholat witir, kutiba lahu qiyamul lail, sudah sholat semalam suntuk. Udah. Nah, hanya saja kalau teman-teman mau secara pribadi saja, secara individu. Ya. Saya bangun habis taraweh, teman-teman tidur, bangun tuh. Boleh sholat lagi silakan, tapi nggak harus berjamaah seperti sholat taraweh.
Gitu ya. Baik, teman-teman, sebagai artinya, ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, Maha Pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkaulah hakim di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku yang benar dari yang diperselisihkan tersebut. Sesungguhnya engkau maha pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi siapa yang engkau kehendaki. Itu teman-teman. Jadi mintalah terus petunjuk kepada Allah. Karena hidayah itu di sini maknanya al-ihtida wal ilm. Ya. Hidayah di sini maknanya al-ihtida wal ilm. Ihtida berarti proses kita mencari hidayah. Ya, proses gitu. Nah, di antara prosesnya kita mohon kepada Allah. Dan al-ilmu. Ilmu artinya ilmu yang benarnya. Baik. Kita tutup dengan ikhtilaf. Tadi kan khilaf, ya. Ikhtilaf atau khilafiyah. Apa yang kita pahami ketika bicara ikhtilaf atau khilafiyah? Bicara berbedanya kesimpulan dari yang dipahami dari satu sumber yang sama, itu namanya khilafiyah. Ya. Sekali lagi, apa itu khilafiyah atau ikhtilaf? Adalah berbedanya kesimpulan dari yang dipahami dari sumber yang sama. Satu hadis dipahami oleh ulama, sekian ulama, muncul beberapa kesimpulan dari ulama tersebut dari hadis yang sama, hadisnya sahih atau hasan, itu namanya ikhtilaf. Itu namanya ikhtilaf. Itu namanya khilafiyah. Ya. Atau dari dua hadis, ini hadis sahih, ini hadis hasan. Ya. Digunakannya hadis hasan itu juga ikhtilaf. Ya. Dan lebih tepatnya lagi disebutnya ikhtilaf at-tanawwu. Ya, jadi lebih tepatnya lagi ikhtilaf yang seperti tadi ikhtilafu at-tanawwu. Ya. Jadi teman-teman dapat hadis, setelah teman-teman pelajari, pahami, oh jadi seperti ini ya. Yang lain teman kita mempelajari hadis yang sama, oh begini ya. Muncul dua kesimpulan ya, dari hadis yang sama ini. Itu namanya ikhtilaf tanawwu. Ya, tanawwu. Tapi kalau satu hadisnya dhaif, ya, satu hadisnya hasan, ini namanya ikhtilafut tadad. Atau tadi dari hadis yang dipahami seharusnya A, tapi dipahaminya G, jauh banget dari yang dikehendaki. Ini juga masuk ke ikhtilafut tadad. Ya, nah ini kalau ikhtilafut tanawwu adalah perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Tapi kalau ikhtilafut tadad tidak boleh. Jadi artinya agama kita, syariat agama kita membuka kesempatan untuk kita berikhtilaf. Tapi yang tanawwu atau khilafiyah tanawwuiyah, bukan tadad. Begitu teman-teman ya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kita paham apa itu ikhtilaf atau apa khilafiyah, bukan sekedar mengucapkan, tapi benar-benar berdasarkan ilmu, kita akan termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah dari setiap amal kita. Dari apa? Dari kemungkinan rasa ragu. Kalau sudah ragu selamat, insya Allah syubhat akan selamat. Ya, syubhat sama. Bedanya syubhat merusak agama, ragu merusak amal agama kita. Ya, agama dirusak kalau syubhat masih sudah total. Tapi kalau ragu tidak. Makanya ragu hakikatnya membimbing kita kepada ilmu. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Pertemuan berikutnya mungkin nanti setelah Lebaran ya, adalah hadis ke-12 tentang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tarku ma la ya'ni al-muslim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.